Video pembelajaran ini disusun secara khusus bagi mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat. Lebih khusus lagi untuk mata kuliah promosi kesehatan. Media promosi kesehatan dapat didefinisikan sebagai sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, media elektronik yang berupa TV, radio, komputer, dan lain-lain, dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuan yang akhirnya diharapkan dapat merubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatannya. Ini definisi yang umum yang diambil dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Terdapat beberapa tujuan dari penggunaan media untuk keperluan promosi kesehatan, yaitu yang pertama, dengan media dapat mempermudah proses penyampaian informasi. Kemudian yang kedua, dengan media pun kita dapat menghindari atau meluruskan kesalahan persepsi yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, dengan media dapat memperjelas informasi yang ingin atau yang harus kita sampaikan. Yang keempat, dengan media maka dapat mempermudah pemahaman terhadap suatu masalah atau suatu topik mengenai kesehatan di dalam masyarakat. Yang kelima, melalui media kita akan mampu untuk mengurangi komunikasi yang bersifat verbalistik. Dalam artian, melalui multimedia atau media komunikasi, kita akan mudah menggambarkan suatu objek melalui gambar atau rupa. Kemudian yang keenam, melalui media dapat menampilkan objek yang sulit ditangkap dengan indera. Misalnya gambaran kuman penyakit, bakteri, atau virus yang bisa ditampilkan melalui simulasi. Kemudian yang ketujuh adalah dengan media akan memperlancar komunikasi. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak bagi seluruh komponen kehidupan, tak terkecuali dalam bidang kesehatan. Lebih khusus lagi terkait media promosi kesehatan. Jaringan telekomunikasi semakin global, biaya interkoneksi semakin murah, dan ukuran kanal komunikasi atau bandwidth semakin besar yang memungkinkan konten multimedia bisa didistribusikan dengan mudah. Dengan intervensi alat dan media digital seperti smartphone, tablet, PC, laptop, dan lain sebagainya, ini menyebabkan multimedia menjadi salah satu pilihan media dalam promosi kesehatan dan untuk mendistribusikan informasi. Secara umum multimedia dapat didefinisikan sebagai kombinasi teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan elemen-elemen video yang dimanipulasi secara digital. Mengapa multimedia dapat menjadi media promosi kesehatan? Penelitian menunjukkan bahwa multimedia dapat meningkatkan capaian pembelajaran, memori, dan kemampuan untuk menangkap informasi yang disampaikan jauh lebih besar atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model media penyaluran informasi lainnya. Multimedia adalah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan kombinasi dari teks, seni grafis, suara, animasi, dan video, yang semuanya itu disampaikan kepada user melalui saluran elektronik atau dimanipulasi secara digital. Ketika pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia dapat diproses, maka hal ini disebut sebagai multimedia interaktif. Atau dengan kata lain, user dapat berinteraksi dengan konten media yang ada. Dan kemudian pada saat terdapat struktur perpindahan antar konten yang berbeda, maka multimedia interaktif tersebut akan disebut sebagai hypermedia. Meskipun definisi multimedia sangat sederhana, namun cara menjalankannya akan sangat kompleks. Kita tidak hanya perlu memahami bagaimana setiap elemen multimedia dibuat dan beroperasi,
Namun kita juga dituntut untuk memiliki kreativitas dalam menyusun setiap elemen dan konten multimedia. Juga kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi, peralatan dan teknologi komputer multimedia akan sangat diperlukan ketika kita akan mengembangkan sebuah proyek multimedia. Orang yang membuat multimedia menjadi bentuk yang memiliki makna, ini akan disebut sebagai pengembang multimedia. Jika kita melihat sebuah proyek multimedia atau sebuah konten multimedia, maka kita akan bisa melihat adanya integrasi atau kolaborasi dari perangkat lunak, pesan, dan konten yang ditampilkan di layar device atau di media digital lainnya. Ini akan membentuk yang namanya proyek multimedia. Proyek multimedia dapat berbentuk linear atau non-linear. Apa bedanya linear dan non-linear? Ketika user atau pengguna akhir menonton atau melihat dari awal sampai akhir konten yang sama, atau sama seperti ketika kita menonton TV atau film, maka ini disebut dengan linear. Akan tetapi, ketika user atau pengguna diberikan kontrol navigasi dan dapat menentukan di mana dan kapan akan berpindah ke konten berikutnya atau menjelajahi isi sesuai keinginan, maka multimedia itu akan menjadi non-linear dan penggunanya disebut menjadi interaktif. Terdapat paling tidak 5 elemen penting yang menyusun sebuah proyek multimedia, di mana elemen tersebut yakni teks, grafik, potongan video dan suara, serta animasi akan terintegrasi membentuk suatu konten multimedia. Dari mana kita akan memulai pengembangan multimedia? Ada beberapa langkah atau tahapan yang dianjurkan. Yang pertama, kita perlu mempelajari cara kerja atau mengoperasikan alat bantu atau tools untuk membuat atau mengedit elemen multimedia. Elemen-elemen multimedia yang biasanya akan dijahit atau dikombinasikan bersama-sama menjadi sebuah konten oleh sebuah aplikasi atau perangkat lunak. Yang kedua, kita perlu mempelajari bagaimana memanipulasi dan menampilkan teks serta huruf secara efektif dan optimal, sehingga pesan yang kita maksudkan yang ditulis akan tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, kita perlu mempelajari bagaimana mengelola warna serta memanipulasi gambar secara tepat, sehingga akan membentuk sebuah presentasi pesan yang nyaman untuk dilihat pengguna. Yang keempat, gambar animasi akan membuat presentasi jauh lebih menarik. Demikian juga dengan memasukkan unsur atau elemen suara di dalam proyek multimedia kita. Satu kata dapat memuat banyak arti, sehingga ketika kita mulai bekerja dengan teks, maka sangat penting untuk menerapkan keakuratan dan kepadatan dalam kata tertentu yang kita gunakan. Dalam multimedia, elemen teks akan muncul di dalam judul, menu, pesan, serta tombol navigasi. Selain itu juga sangat penting untuk memilih kata yang tepat untuk menggambarkan pesan yang ingin kita sampaikan. Mungkin saja beberapa pilihan sinonim kata akan sangat bermanfaat ketika kita sementara dalam sebuah proyek pengembangan multimedia. Terdapat paling tidak 4 faktor penting yang harus diperhatikan terkait elemen teks dalam multimedia. Yang pertama adalah ukuran karakter atau font yang kita pilih. Yang kedua, warna latar belakang atau latar depan. Yang ketiga, style dari karakter yang kita gunakan di dalam konten multimedia. Yang keempat adalah penyesuaian leading atau jarak antar baris. Nanti kita akan melihat satu persatu secara lebih detail dari keempat komponen atau faktor penentu kejelasan teks ini. Ukuran karakter biasanya diekspresikan atau diwakili dalam ukuran poin. Jadi kalau kita lihat ukuran standar yang ada,
Ini akan dikonversi bahwa atau didefinisikan bahwa 1 poin itu akan sama dengan 1/72 inch. Ada beberapa istilah penting yang terkait dengan teks dalam multimedia. Yang pertama, typeface. Istilah ini merupakan atau didefinisikan atau bisa berarti menunjuk pada jenis dari karakter atau dari letter atau dari huruf yang bervariasi yang meliputi ukuran dan model. Typeface ini misalnya ada yang kita kenal dengan istilah atau karakter Times, Arial, Helvetica, dan lain sebagainya. Istilah yang kedua adalah font style. Font style ini dapat diartikan sebagai kumpulan karakter dari suatu ukuran dan jenis typeface. Misalnya contoh bold, italic, underscore, strike through, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan istilah font style. Istilah yang ketiga kita kenal dengan istilah font size, yakni ukuran karakter yang menggunakan satuan poin. Yang keempat adalah istilah leading dan kerning, yang diartikan sebagai jarak antar baris untuk leading dan jarak antar karakter untuk kerning. Terkadang pesan yang ingin kita sampaikan akan bisa berupa sesuatu yang sangat kompleks, dan ini tidak memungkinkan untuk diletakkan dalam ruang konten multimedia, sehingga kita perlu merancang pesan teks yang sesingkat mungkin untuk mengakomodir pesan yang sangat kompleks tersebut. Dalam perancangan, kita perlu menempatkan diri di dalam perspektif pengguna akhir. Hal ini juga akan menentukan jumlah teks yang kita gunakan. Kita perlu memastikan bahwa hal atau informasi yang diinginkan atau dicari user dari media akan didapatkannya dengan mudah dan cepat. Ada beberapa tips dalam kita mendesain teks dan huruf. Yang pertama, gunakan huruf yang dirasakan akan sangat jelas terlihat oleh pengguna. Yang kedua, usahakan menggunakan sedikit mungkin variasi jenis huruf yang berbeda-beda untuk proyek yang sama. Jadi dalam artian, ketika kita mengerjakan sebuah proyek multimedia, sebisanya atau seharusnya kita membatasi diri dalam menggunakan variasi-variasi jenis huruf yang berbeda-beda. Gambar di samping kanan menunjukkan contoh kasus terkait banyaknya variasi huruf yang digunakan, sehingga menyebabkan kesulitan pengguna atau pembaca dalam menangkap pesan yang ingin disampaikan melalui teks. Yang ketiga, atau tips yang ketiga, sebaiknya kita menggunakan style cetak tebal ataupun miring ketika kita ingin menekankan atau melakukan penekanan kata yang ditampilkan. Yang keempat, sesuaikan jarak antar baris dan antar karakter. Menyesuaikan ukuran yang keliru akan menyebabkan pengguna atau pembaca akan kesulitan membaca teks yang ingin kita tampilkan. Kemudian yang kelima, untuk memunculkan atau memudahkan pengguna melihat teks, maka kita bisa menggunakan warna dan gambar latar untuk memunculkan karakter teks yang ada. Dan yang keenam, pemilihan kata akan sangat penting ketika kita menyampaikan pesan melalui teks. Maka sebaiknya pikirkan beberapa alternatif kata dan gunakan yang memiliki makna yang kuat dalam pesan teks tersebut. Demikian materi video mengenai multimedia dan promosi kesehatan. Dalam materi ini kita telah membahas mengenai dasar-dasar multimedia dan kaitannya sebagai media untuk promosi kesehatan. Semoga materi video kita kali ini akan bermanfaat. Terima kasih.